Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Asban Panjaitan Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Made Sutrisna Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional serta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, dan yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional serta aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui Zoom meeting. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kegiatan siang ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan-pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik penerapan restoratif justice dalam praktek peradilan pidana yang akan dibawakan oleh Bapak Asban Panjaitan, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku pembicara, dan Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku moderator, serta Bapak Bisker Manik, Sarjana Sosial Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan selaku notulis. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum Magister Humaniora, disilakan. Oh, jamin ya. Yang penting ini. Oh, oke. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Selanjutnya acara ini saya ambil alih, saya selaku moderator dalam acara ini. Seperti sudah disampaikan, saya Made Sutrisna, Hakim Tinggi PT Medan. Yang terlebih dahulu kami sampaikan bahwa hari ini yang memberikan materi dalam Bintek sore atau siang hari ini adalah Bapak Hakim Tinggi Asban Panjaitan SHMH dengan judul Penerapan Restoratif Justice dalam Praktek Peradilan Pidana. Namun sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber, saya terlebih dahulu akan menyampaikan kurikulum vitae atau dan riwayat pekerjaan dari Bapak Asban Panjaitan SHMH. Nama lengkap adalah Asban Panjaitan SHMH, NIP
1959, 0131, 1986, 12, 1001, pangkat Pembina Utama 4E, jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan. Adapun riwayat pekerjaan atau riwayat jabatan beliau adalah nomor 1 tahun 1987 sebagai PNS, CPNS dan sekaligus sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 1991 beliau diangkat pertama kali sebagai hakim di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Yang ketiga, tahun 1995 beliau pindah ke Pengadilan Negeri Air Merah, Timur Timur. Kemudian tahun 1999 sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya di Jawa Barat. Yang kelima, tahun 2003 sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba di Sulawesi Selatan. Tahun 2005, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Tahun 2007, hakim pada Pengadilan Negeri Bandung. Tahun 2011, hakim pada Pengadilan Negeri Medan. Tahun 2014, Ketua Pengadilan Negeri Bangko di Jambi, di wilayah Pengadilan Tinggi Jambi. Tahun 2015, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian tahun 2019 diangkat sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Palu, Sulawesi Tengah. Sampai tahun 2022 beliau dimutasikan sebagai hakim Pengadilan Tinggi Medan sampai dengan sekarang. Demikianlah sedikit disampaikan mengenai riwayat pekerjaan dari Bapak Asban Panjaitan, dan untuk mempersingkat waktu untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada narasumber. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas uraian jabatannya. Bapak Ibu sekalian, sebagai pokok pembahasan kita adalah mengenai penerapan restoratif justice dalam praktek peradilan pidana. Namun sebelumnya penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif itu didasari dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2020 yang melatar belakangi yang bertujuan atau latar belakangi bahwa keadilan restoratif atau restoratif justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen kemudian dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian, di dalam pemaparan makalah ini kami hanya memfokuskan terhadap restoratif justice dalam penerapannya di peradilan pidana. Dalam hal ini adalah mengenai diversi. Meskipun dalam restoratif justice itu bukan hanya mengenai anak, tapi juga perkara-perkara pidana ringan. Dan selanjutnya akan kami bedakan. Sebagaimana kita ketahui, restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, maupun korban, serta pihak terkait untuk duduk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan penekanan kepada pemulihan kepada keadaan semula. Kalau diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, di mana sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana atau anak SPPA yang dalam bab 2 pasal 6 diatur dalam bab 2 pasal 6 sampai dengan pasal 15. Bahwa untuk pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 4 Tahun 2014. Perbedaan antara diversi dengan restoratif justice, kalau diversi hanya berlaku bagi anak terdakwa atau tersangka anak, atau sampai di pengadilan terdakwa anak, hanya berlaku terhadap terdakwa anak yang umurnya masih 12 tahun ke atas, dan orang yang sudah menikah meskipun baru di atas 12 tahun, belum 18 tahun. Sedangkan restoratif justice, penyelesaian perkaranya tidak melihat usia, tidak melihat umur. Dalam hal ini bisa perkara-perkara ringan sebagaimana diatur dalam KUHP. Tujuan diversi dalam pasal 6 pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tujuannya pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. B. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. C. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam hal ini tidak masuk ke penjara. D. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dan E. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan SPPA, beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi adalah kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat. Kewajiban diversi dalam pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 ditentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 ditentukan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif kumulatif maupun kombinasi gabungan. Persiapan diversi. Persiapan diversi antara lain: 1. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, hakim mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversi. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan telah pertama menunjuk dulu hakim yang mengadili diversi tersebut. Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan terlain anak dan atau orang tua, wali atau pendampingnya. B. Korban dan atau orang tua walinya. C. Pembimbing kemasyarakatan. D. Pekerja sosial profesional. E. Perwakilan masyarakat. Dan F. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi. Misalnya pemuka agama atau orang yang dianggap panutan. Selanjutnya
Adanya musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua wali, korban dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif justice atau pendekatan untuk penyelesaian konflik hukum dengan cara mediasi antara korban dan pelaku. Selanjutnya, fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Kemudian, kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversi atau hakim dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. Selanjutnya mengenai tahapan musyawarah. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Dalam hal ini, musyawarah diversi ini dibuka oleh fasilitator diversi, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani diversi tersebut. 2. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi. 3. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan, memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. 4. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, menjelaskan apa didakwakan kepada dia. B. Orang tua wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. C. Korban, anak korban, orang tua, wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 5. Pekerja sosial memberikan informasi tentang keadaan sosial anak, korban, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. 6. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian. 7. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah atau kaukus dengan para pihak. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi, dan dalam kesepakatan diversi tersebut, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat etikat tidak baik. Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera atau panitera pengganti. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi. Penetapan kesepakatan diversi oleh ketua pengadilan berdasarkan kesepakatan diversi. Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi tersebut untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Permen Nomor 4 Tahun 2014. Apabila pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka hakim anak atau fasilitator diversi tersebut menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan untuk diterbitkan penetapan diversi. Hal tersebut inilah merupakan jiwa bangsa yang memanifestasikan diri dalam Undang-Undang SPPA yang mengedepankan keadilan restoratif dengan mengambil bentuk diversi.
Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan, selanjutnya hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Hasil kesepakatan diversi menurut ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat berbentuk: 1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. B. Penyerahan kembali kepada orang tua wali. C. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Atau D. Pelayanan masyarakat. Sesuai ketentuan pasal 7 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan. Hakim mengajukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Dalam hal ini kalau tidak berhasil. Sekianlah pemaparan kami sebagai narasumber dan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Ya, baik. Jadi demikianlah pemaparan dari narasumber dengan materi restoratif justice dalam penanganan perkara pidana dan paling khusus di dalam diversi. Jadi dapat kami garis bawahi bahwa dalam materi ini yang menjadi titik tolak atau pokok penekanannya adalah di bidang diversi yang mungkin dalam praktek peradilan kita terutama di peradilan tingkat pertama sering menghadapi permasalahan mengenai diversi ini, dan memang dalam diversi ini adalah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang implementasinya diperdalam lagi di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014. Nah, dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, mungkin ada hal-hal yang menjadi ganjalan-ganjalan bagi Bapak dan Ibu di tingkat peradilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya, terkhusus untuk menangani masalah peradilan anak. Maka dalam kesempatan ini kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam praktek sehari-hari. Mungkin dari Pengadilan Negeri Medan dulu terlebih dahulu ada yang mau disampaikan. Silakan. Atau PN Lubuk Pakam mungkin. PN Lubuk Pakam bisa mendengar suara kami di sini? PN Lubuk Pakam? PN Lubuk Pakam sementara cukup jelas, Pak. Baik, baik. Kalau begitu PN Tebing Tinggi? Izin Pak, kami dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, saya Tegar Maharaja, Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ingin bertanya Pak. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari restoratif justice yang ada di Indonesia? Kalau kita berkaca dari negara lain Pak, bahwa banyak penjara atau lapas di negara luar itu udah kosong Pak, bahkan disewakan. Nah gimana di Indonesia Pak terkait dengan ini? Terima kasih. Baik. Ada lagi dari PN Tebing Tinggi? Cukup? Cukup Pak. Baik, langsung saja dulu dijawab oleh pemateri jika ada yang
ada bagaimana efektivitas restoratif justice di Indonesia apabila dikaitkan dengan tujuan penerapan restoratif justice di negara-negara lain yang telah menghasilkan suatu keadaan bahwa rumah-rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan mengalami katakanlah kekosongan begitu. Begitu ya Pak ya? Siap, ya, betul. Baik, silakan Pak. Mungkin dari Bapak-Bapak Hakim Tinggi yang hadir di sini ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Pengadilan Tebing Tinggi. Silakan. Baik ya Pak. Pak apa? Maaf ya Pak, apa namanya? Saya Tegen Maharaja, Pak. Terima kasih Pak. Dalam materi kita adalah memang restoratif justice, tapi dikhususkan kepada diversi. Kalau mengenai pertanyaan Bapak itu memang bagus, tapi kan kita semua harus dulu melakukan penelitian. Seluruh Indonesia, apalagi ke negara-negara lain. Kalau tujuan kita Bintek ini Pak Panitra, untuk membantu bapak-bapak hakim di daerah dalam penerapan hukum. Seperti di versi ini. Kalau kita ingat dulu tahun 2013 ini di dalam undang-undang SPPA ini di situ ada ancaman dulu. Apabila hakim tidak melakukan diversi terhadap anak akan dijatuhi hukum pidana. Mungkin Bapak dengar itu, Pak. Akhirnya dirubah lagi. Gitu, Pak. Jadi mengenai pertanyaan Bapak itu memang bagus itu, sangat global sekali itu. Ingin mengetahui mengenai restoratif justice di luar negeri. Wah, perlu lagi kita, Pak. Harus pergi ke negara lain. Itu. Jadi tujuan kita hanya bagaimana atau bagaimana cara kita hakim tinggi untuk membantu hakim-hakim di pengadilan negeri apabila ada perkara anak yang mau didiversi. Gitu Pak. Jadi kita nggak nyampe, hakim pengadilan tinggi Medan tidak sampai Pak untuk melihat bagaimana jumlah atau hasil dari restoratif justice di Indonesia. Pak, bagaimana Pak? Udah apa Pak? Bukan kewenangan kita itu. Jadi bagaimana dari Tebing Tinggi? Sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber? Tebing Tinggi, apa sudah mendengar? Iya, jelas-jelas baru. Tadi nggak jelas, Pak. Jadi Baik. Jadi kalau begitu saya tegaskan, saya ulang penjelasan dari beliau bahwa mengenai pertanyaan Bapak itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara serta-merta begitu saja, karena untuk menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tidak bisa melihat begitu saja, karena itu perlu adanya penelitian-penelitian. Nah, itulah dari hasil penelitian itulah baru kita mengetahui efektif apa tidak suatu peraturan itu dibuat oleh DPR maupun pemerintah, begitu intinya. Namun
Namun ini tentu akan tetap dilaksanakan sesuai dengan tuntutan zaman seperti yang Ya. disampaikan Bapak tadi, bahwa negara lain sudah berhasil, tentu di kita akan terus diterapkan, namun efektivitasnya belum bisa dinilai sampai dengan sekarang. Begitu Pak ya? Siap, terima kasih Pak. Oke. Baik, kalau begitu dari PN lain mungkin dari Serampah, Pematang Siantar, atau dari Simalungun. Oh ya, mungkin Simalungun, Pematang Siantar enggak gabung ya, karena sebagian besar ada di sini. Dari, ya, sedikit ya. Lanjut ke Tarutung Balige. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Nggak ada? Tolong direspon ada apa tidak. Kalau tidak ada, kami akan terus lanjut ke PN yang lain. Tarutung Balige. Kisaran Rantau Prapat, Tanjung Balai. Bapak, Tanjung Balai, jelas Bapak. Jelas ya. Ya Bapak. Kisaran Baik, dari PN Kisaran, terima kasih Bapak, sudah cukup jelas Bapak. baik. Rantau Prapat. Oh, baru pelantikan ya. Stabat. Izin Bapak, cukup Pak. Cukup ya. Kalau begitu Binjai. Binjai dapat mendengar suara kami? Terdengar Pak, Binjai cukup jelas Pak. Baik. Kalau begitu Sibolga. Cukup jelas Pak. Sibuhuan Mandailing Natal. Mandailing cukup jelas Pak. Gunung Sitoli. Udah. Kabanjai Sidikalang. Ya. Sidikalang biasanya ada yang nanya di satu nih, si apa lah, Johannes atau Gary? Cukup Bapak, terima kasih Pak. Sudah jelas. Sudah jelas Pak. Baik, kalau begitu mungkin dari narasumber ada yang mau disampaikan ulang, misalnya menanyakan kepada adik-adik ini. Silakan Pak. Baik Pak. Coba kami dulu bertanya. Kami bertanya ya. Boleh enggak penyalahguna narkotika yang masih di bawah umur didiversi? Kita open. Ya boleh. Yuk silakan. Itu kode etik Pak. Boleh enggak anak atau terdakwa yang masih di bawah umur yang sebagai selaku pengguna narkoba bisa enggak didiversi? Enggak. Mereka sama dia kan. Siapa tahu juga didiversi nanti. Ada yang mau mengasih tanggapan?
Baik, izin menanggapi dari PM Kisaran, Bapak. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Nelly, Bapak. Bu Nelly Lubis ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, untuk penyalahgunaan narkotika itu karena ancaman hukumannya 4 tahun, Pak, maka boleh dilaksanakan diversi sebagaimana Perma nomor 4 2014. Ya, terima kasih, Bapak. Boleh kalau ancaman 4 tahun. Ya, bagus. Coba kalau diterapkan itu ya, di dalam Perma harus ada korban dengan keluarga korban. Kan ada korban dengan pelaku. Ini pertanyaan saya bukan restoratif justice, tapi pertanyaan saya diversi. Kalau di diversi itu, syarat utamanya itu ada pertemuan antara terdakwa dengan korban. Nah, sekarang kalau di versi itu siapa yang jadi korbannya? Diversi tanpa korban itu bisa dilakukan, Bapak. Bisa juga terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan juga biasanya dilaksanakan diversi tanpa korban. Nah, yang menjadi korban di sini adalah jaksa penuntut umum, Bapak. Karena sebagai perwakilan dari pemerintah. Oke, terima kasih ya, karena dia udah diwakili oleh pemerintah, kan gitu. Nah, ya, udah paham ya. Oke. Baik. Sudah cukup? Baik. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau tentang hal permasalahan di lapangan? Sudah cukup ya? Yang mulia dari Ya. Pengadilan Negeri Medan yang mulia. Ya baik, dari Pengadilan Negeri Medan. Siapa namanya Pak? Muhammad Kasim yang mulia. Siapa? Muhammad Kasim. Muhammad Kasim. Silakan Pak. Baik. Bukan berandai-andai, tetapi di dalam praktek pernah kita temukan pelaku tindak pidana ini lebih dari 1 orang anak yang mulia. Ketika dilakukan diversi pertemuan, yang satu mengakui perbuatannya sebagaimana isi dakwaan penuntut umum, kemudian di sisi lain satu lagi tidak mau mengakui. Ini menjadi dilema bagi hakim yang melaksanakan persidangan anak tersebut. Ada yang mengakui dakwaannya dan juga ada yang tidak mengakui. Bagaimana kira-kira jalan keluarnya yang mulia? Terima kasih yang mulia. Ya baik, jadi ada terdakwa ada 2 begitu ya? Iya, yang betul satu yang mulia. mau dilakukan diversi, yang satu tidak mau begitu. Iya. Ya, silakan Pak. Mungkin dari Bapak-bapak hakim tinggi dulu, silakan kalau ada yang mau ngasih tanggapan. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bahwa apa yang Bapak pertanyakan tadi, di mana pelaku ada 2 orang. Betul, Pak. Ya, dan salah satu dari pelaku tersebut membantah dan tidak mau mengakui apa yang didakwakan kepadanya. Kita kembali saja kepada prinsip apa yang dimaksud dengan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan antara korban dengan pelaku, yaitu berupa untuk didamaikan. Dan penyelesaian diversi ini adalah penyelesaian perkara tersebut di luar pengadilan. Jadi kalau sudah diselesaikan luar pengadilan, seandainya ada 2 terdakwa, dibagi 2 saja. Yang sudah selesai ya selesai. Begitu kita. Nah, jangan karena satu yang tidak mau mengaku, akhirnya kedua-duanya orang ini dijadikan sebagai terdakwa di depan persidangan, padahal kita sudah dia bersedia diselesaikan secara baik dengan diversi. Nah, jadi ini nanti adalah kewenangan penyidik dan semuanya prosesnya tentu bermuara kepada ketua pengadilan untuk menandatangani akte diversi tersebut. Satu, kalau yang satu selesai, ya selesai.
Kalau yang tidak, itu pendapat kami. Demikian mungkin narasumber juga akan menambahi. Terima kasih. Waktu ada perkara itu, Pak, bagaimana solusinya atau jalan keluarnya sama Bapak? Saya satu sisi sependapat, Pak. Kita teruskan yang mau berdamai, kita teruskan yang tidak mau berdamai atau tidak mengakui dakwaan penuntut umum sebagaimana isi dakwaannya. Kadang-kadang di tingkat penyidik, di tingkat di lapangan ini mungkin bisa kadang-kadang salah orangnya. Bukan itu, dia hanya berandai-andai. Karena begini yang mulia, saya pernah menemukan kasus ini ketika saya di Aceh. Pelaku pencurian malam hari ada yang diambil beras, telur, gula, dan rokok. Sementara tempat penyimpanan barang-barang yang diambil tersebut di rumah temannya. Temannya mengakui mengangkat dari dalam becak memasukkan ke dalam rumahnya. Jadi temannya itu diproses juga. Itu kasus yang kami pernah temukan yang mulia. Itu umur berapa itu pelakunya itu? Umur pelakunya ada yang 12 tahun, ada yang di bawah 15, satu lagi kalau nggak salah. Pokoknya belum 17 yang mulia. Kalau dia 2 orang melakukan satu perbuatan, dilakukan pada malam hari, kan? Iya. Ancamannya berapa, Pak? Pencurian dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama. Ancamannya berapa? 7 tahun yang mulia. Udah lebih dari 7 kan? Itu Pak. Harus dilihat dulu itu Pak. Ini tidak boleh hanya yang ancamannya maksimal 7 tahun. Itu. Dia melakukan bersama-sama, lakukan pada malam hari lagi. Ini dengan pemberatan itu. Terus setelah yang satu diapakan, satu diversi, yang satu lagi gagal. Selanjutnya bagaimana, apanya, Pak? Yang selanjutnya proses dilaksanakan persidangan yang mulia. Yang satu dikembalikan kepada orang tuanya. Iya. Kemudian yang satu lagi dititipkan di sama Peksos, pekerja sosial, di dinas sosial yang mulia. Pekerja sosial gitu. Terus udah betul itu. Terus ada hal-hal lain yang timbul akibat daripada putusan Bapak itu, ada enggak? Yang lain-lainnya yang sepakat di Persi ada semacam ganti rugi terhadap korban, kemudian ada saling diadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh desa, tokoh agama untuk saling memperbaiki psikologis si anak ini yang mulia. Ya, itu bagian dari diversi itu, Pak. Bagian dari diversi itu tuh. Maksud saya terhadap yang satu yang tidak mau diversi itu, ada enggak jadi gejolak atau ada keributan atau ada keberatan enggak, Pak? Dari pihak keluarganya keberatan yang mulia. Dia keluarganya keberatan tidak mau diversi. Kenapa, Pak? Keberatan dari keluarganya ini bahwa si anak ini dianggap bukan pelaku kriminal atau pidananya yang mulia, karena hanya membantu pada malam itu mengangkat barang dari dalam becak ke dalam rumah saja. Itu keberatan dari keluarga si anak ini yang mulia. Tapi bukan dari keluarganya anak, bukan dari anak itu kan, Pak? Iya. Anak itu dari keluarganya. Oleh karenanya memang kalau sudah memang keluarganya tidak mau, harus dilanjutkan di persidangan sesuai dengan perkara dakwaan yang didakwakan kepadanya, Pak. Gitu, Pak. Itu yang kita kembalikan ke ini yang mulia, ke
Dinas Sosial yang mulia. Meskipun itu kan Oh, oh. meskipun itu udah hukumannya itu, gitu Pak. Iya. Oke Pak. Dengar apa kan Pak? Bagaimana Pak Kasim? Apakah sudah cukup dengan Untuk sementara dapat diterima yang mulia. Terima kasih yang mulia. baik, terima kasih. Baik, masih ada lagi dari PN lain yang ingin memberikan tanggapan atau semacam pertanyaan? Gunung Sitoli mungkin ada, sekali lagi. Cukup ya? Baik, karena dalam hitungan 5 detik sudah tidak ada tanggapan lagi, maka kita cukupkan pertemuan ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum diserahkan kepada pembawa acara, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada narasumber kita. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kita ucapkan dengan memberikan aplaus kepada Bapak Asban Panjaitan, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum Magister Humaniora, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Saya Soci selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung itu ngeri. Tak, ada yang bertanya.